Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Nia Susanti, Siva Aurora, dan Aryan Aswandi Putra akan menampilkan sebuah presentasi mengenai peranan kreativitas dalam belajar. Apa sih kreativitas itu? Menurut Santrok, kreativitas merupakan kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kreativitas merupakan segala sesuatu berkaitan dengan cara atau upaya mengatasi berbagai masalah, mencari kualitas kehidupan pribadi, masyarakat, dan organisasi. Kreativitas merupakan proses berpikir menemukan hal baru, hubungan baru, mengajukan dan menguji hipotesis, metode atau cara unik dalam memecahkan masalah. Nah, apa saja karakteristik peserta didik yang kreatif itu? Karakteristik yang pertama yaitu imajinatif, kemudian mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, selanjutnya mandiri dalam berpikir, bersikap ingin tahu, senang berpetualang, penuh semangat, percaya diri, berani mengambil risiko, serta berani dalam berpendapat dan memiliki keyakinan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap berkembangnya kreativitas menurut David Campbell. Orang-orang yang kreatif akan mengalami beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu tahap meletakkan dasar, di mana individu mempelajari tentang latar belakang perkara, seluk-beluk, dan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yang kedua, konsentrasi. Biasanya, orang-orang yang kreatif biasanya akan serius dan perhatiannya terpusat kepada suatu hal yang sedang mereka kerjakan. Tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan untuk menimbang-nimbang, waktu untuk menguji, waktu awal, dan waktu untuk mencoba. Pada tahap ini, sangat diperlukan adanya keseriusan dalam melakukan kegiatan, khususnya dalam beraktivitas. Tahap yang ketiga yaitu tahap inkubasi. Tahap inkubasi merupakan saat di mana sedikit demi sedikit individu dibebaskan dari kerutinan berpikir, kebiasaan bekerja, dan kelaziman. Pada tahap ini diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan terhadap ide yang timbul. Tahap yang keempat yaitu tahap iluminasi. Tahap iluminasi merupakan tahap yang paling menyenangkan sebab bagian yang paling nikmat dalam penciptaan. Pada tahap ini ketika segalanya jelas dan penerapan untuk masalah penyelesaian, cara kerja, jawaban akan mulai tampak terlihat secara kilat. Pada tahap ini terjadinya komunikasi terhadap hasil dengan orang-orang yang signifikan, sehingga hasil telah didapatkan dengan lebih sempurna lagi. Yang kelima, tahap verifikasi atau produksi. Pada tahap ini, menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide-ide, gagasan-gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini, perbaikan dari perwujudan hasil tanggung jawab terhadap hasil menjadi tahapan akhir dari proses ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas anak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedekatan emosi. Berkembangnya kreativitas anak sangat bergantung pada kedekatan emosi dari orang tua. Suasana emosi yang mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, atau terpisah sangat menghambat perkembangan kreativitas anak. Selanjutnya ada kebebasan dan respek. Dengan memberi kebebasan kepada anak dan tidak otoriter dan tidak selalu mengawasi atau terlalu membatasi, anak akan meningkatkan kreativitas anak. Yang ketiga yaitu menghargai prestasi atau kreativitas. Orang tua anak kreatif biasanya selalu mendorong anaknya untuk selalu berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan karya yang baik, tidak menekankan pada hasil akan tetapi proses. Spontanitas, kejujuran, dan imajinasi dianggap penting bagi perkembangan kreativitas anak.
Pengalaman pendidikan yang pertama dan paling utama diperoleh anak adalah di dalam keluarga. Peran orang tua dalam mendidik dikatakan sangat penting. Di antaranya adalah memberi kesempatan anak untuk memperoleh pengalaman yang banyak dan beraneka ragam kepada anak. Sikap orang tua kepada anak seperti di atas dapat mempengaruhi bakat dan kreativitas anak. Selanjutnya ada upaya guru. Guru memberikan banyak materi dan dorongan kepada anak untuk mencetuskan gagasannya sendiri. Ia mengatakan kepada anak untuk bekerja sama bila mungkin dan perlu, tapi ia menekankan bahwa setiap anak mempunyai bakat dan kekuatannya sendiri-sendiri. Guru juga hendaknya memiliki strategi mengajar yang merangsang kreativitas seperti memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak. Yang pertama yaitu bersifat mengasuh atau membimbing. Yang kedua suka bersifat informal. Yang ketiga memiliki persiapan mengajar yang matang. Yang keempat tidak terikat pada buku pelajaran saja. Yang kelima terbuka terhadap pendapat yang berlawanan. Yang keenam suka memberikan penguatan atau reinforcement bila ada siswa yang kreatif. Itulah presentasi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih.